Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Budi Suhartono dengan NIM 1774. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari UAS Agama Hindu. Soal yang pertama yaitu soal satu, kasus pelanggaran Dharma sebagai aparat negara. Kasusnya yaitu seorang pegawai negeri beragama Hindu menerima suap dalam bentuk hadiah dari kontraktor agar proyek pemerintahan diloloskan meskipun tidak sesuai spesifikasi. Ia berdalih bahwa hal ini sudah biasa terjadi di lingkungannya. Nah, pertanyaannya, jelaskan mengapa tindakan ini merupakan pelanggaran Dharma dalam pandangan agama Hindu. Nah, jawaban saya, tindakan menerima suap adalah pelanggaran Dharma karena bertentangan dengan prinsip kebenaran, yaitu satya, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai seorang abdi negara. Dalam ajaran Hindu, Dharma adalah jalan hidup yang benar dan sesuai dengan etika, moral, dan hukum ilahi. Seorang pegawai negeri memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya secara adil dan jujur demi kepentingan masyarakat. Menerima suap berarti lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, dan hal itu merupakan bentuk adanya atau ketidakbenaran. Selain itu, dalam ajaran agama Hindu, tindakan seperti ini dapat menimbulkan karma buruk yang akan berdampak pada kehidupannya saat ini maupun di masa depan. Dan pertanyaan kedua yaitu nilai apa yang seharusnya dijunjung oleh seorang abdi negara menurut ajaran agama Hindu? Nah, jawaban saya, seorang abdi negara yang beragama Hindu seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Dharma antara lain. Yang pertama adalah satya atau kejujuran yang bersikap jujur dalam setiap tindakan dan keputusan. Yang kedua daya, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat dan menunjukkan empati. Yang ketiga ada ahimsa, tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat atau negara. Yang keempat ada asteya, tidak mengambil yang bukan haknya, termasuk dalam bentuk suap. Dan yang terakhir, swadharma, melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Soal kedua yaitu kasus korupsi dan hukum karma pala. Kasusnya yaitu Made adalah seorang kepala desa menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Ia percaya bahwa tidak ada yang tahu ia tidak akan terkena hukuman. Nah, pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana konsep karma pala dalam ajaran agama Hindu menjelaskan konsekuensi dari tindakan Made. Nah, jawaban saya, dalam ajaran Hindu, karma pala adalah hukum sebab akibat yang mengatakan bahwa setiap perbuatan akan menghasilkan akibat, baik di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Tindakan Made yang menyalahgunakan Indonesia untuk kepentingan pribadi termasuk perbuatan adharma atau tidak benar, dan akan menghasilkan karma buruk walaupun tidak ada manusia yang mengetahui perbuatannya. Hukum alam semesta tetap berjalan, artinya Made tidak bisa lolos dari akibat perbuatannya karena alam akan memberikan balasan yang setimpal, baik berupa penderitaan, kehancuran reputasi, atau kesulitan dalam kehidupan mendatang. Tuhan adalah ide sang yang widiwasa, maha mengetahui segala perbuatan, baik yang dampak maupun tersembunyi. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, apa pesan moral dari konsep karma pala bagi para pemimpin yang memiliki wewenang keuangan? Nah, jawaban saya itu pesan moral dari konsep karma pala bagi para pemimpin adalah agar selalu berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan wewenang, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Pemimpin harus ingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, meskipun tidak ada yang melihat. Perbuatan buruk tetap akan mendapatkan balasan. Oleh karena itu, pemimpin harus menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan menggunakan kekuasaan untuk kebaikan masyarakat. Dengan berbuat sesuai dharma, maka akan menghasilkan karma baik yang membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya. Soal ketiga yaitu mengkhianati rakyat, mengkhianati dewa. Kasusnya itu seorang anggota DPRD Hindu memperkaya diri melalui praktik korupsi. Saat upacara di pura, ia memimpin persembahyangan dan berbicara tentang kesucian dan kebajikan. Pertanyaannya, tinjau kasus ini dari prinsip Kshatriya yang terletak dalam ajaran Weda. Jawaban saya itu prinsip Kshatriya berarti bekerja jujur, berarti berkata jujur dan bertindak sesuai kebenaran. Sedangkan Dutta adalah aturan alam yang menjaga keseimbangan hidup. Anggota DPRD ini melanggar satya kalau ucapannya di pura tidak sesuai dengan tindakan yang korup. Ia berbicara soal kebajikan, tapi justru berbuat curang. Ia juga melanggar etika karena tindakannya merusak keadilan dan keseimbangan di masyarakat. Dalam hidup, pemimpin seharusnya menjaga dharma dan bukan merusaknya. Pertanyaan kedua yaitu, apa bentuk kemurnian
kemunafikan spiritual dalam kasus ini dan bagaimana seharusnya umat Hindu bersikap? Nah, jawaban saya, kemunafikan spiritual terjadi saat seseorang terlihat suci dan religius, tapi perbuatannya buruk. Ia memimpin sembahyang, tetapi juga melakukan korupsi. Umat Hindu sebaiknya tidak hanya melihat penampilan luar, harus mendukung pemimpin yang jujur dan berkata dan benar-benar menjalankan ajaran Dharma, bukan hanya sekedar tanpa suci. Dan juga kita juga harus berani menolak ketidakadilan. Kasus keempat, soal keempat yaitu menodai jatnya melalui korupsi dana keagamaan. Nah, kasusnya itu ketua panitia pembangunan pura terbukti mengelapkan dana sumbangan umat untuk kebutuhan pribadinya. Ia masih mengikuti prosesi dan memimpin karyanya seperti biasa. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana tindakan ini mencederai makna suci yatnya dalam Hindu. Nah, yatnya dalam Hindu adalah pengorbanan yang tulus dan suci untuk Tuhan, sesama, dan alam. Tindakan mengelapkan dana sumbangan umat adalah perbuatan yang tidak jujur dan tidak tulus, sehingga mencemari kesucian yatnya. Ketua panitia seharusnya menjalankan tugas dengan niat bersih. Jika ia mengambil dana untuk kepentingan pribadi, maka yatnya yang dilakukan tidak mungkin lagi. Ia ternodai ia menodai makna yakni yang seharusnya dilakukan dengan keikhlasan dan kejujuran. Pertanyaan kedua yaitu apa akibat spiritual dan sosial yang bisa timbul dari kasus ini dalam pandangan Hindu. Secara spiritual, tindakan ini menimbulkan karma buruk karena menyalahgunakan dana suci. Ia akan menerima akibatnya, baik dalam kehidupan sekarang maupun nanti. Secara sosial, hal ini menurunkan kepercayaan umat terhadap panitia dan lembaga keagamaan. Masyarakat jadi ragu untuk menyumbang atau ikut terlibat dalam kegiatan keagamaan karena takut disalahgunakan. Soal kelima, yaitu pendidikan karakter berbasis sejarah Hindu. Kasusnya yaitu seorang siswa kedapatan mencontek dan menyuap petugas agar nilainya dinaikkan. Ia mengaku belajar perilaku ini dari ayahnya yang merupakan pejabat dan sering memberi uang pelicin. Pertanyaannya itu bagaimana nilai-nilai itu dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejauh. Nilai-nilai Hindu seperti Satya, Daya, Ahimsa, atau Asteya bisa ditanamkan tidak kecil di rumah dan sekolah. Anak-anak perlu diajarkan pentingnya berbuat jujur dan tidak curang, karena semua perbuatan ada akibatnya. Pendidikan karakter harus dimulai dari teladan orang tua dan guru. Jika anak melihat perilaku baik di sekitarnya, ia akan belajar untuk hidup bersih dan tanggung jawab. Pertanyaan yang kedua yaitu, sebutkan ajaran atau sloka dalam kitab suci Hindu yang bisa dijadikan pedoman dalam membentuk karakter jujur dan bersih dari korupsi. Nah, salah satu sloka yang relevan adalah dari Manawa Dharma Sastra yang berbunyi Satyan Nasti Paro Dharma, yang artinya tidak ada dharma yang lebih tinggi daripada kejujuran. Nah, sloka ini mengajarkan bahwa kejujuran adalah nilai tertinggi yang harus dipegang dalam hidup. Dengan berpegang pada nilai ini, seorang akan terhindar dari tindakan curang dan korupsi. Soal keenam yaitu di sebuah desa di Bali, masyarakat Hindu dan Muslim hidup berdampingan ketika hari raya Nyepi. Umat Muslim turut menjaga ketenangan lingkungan dan menghentikan aktivitas masjid. Sementara untuk menghormati hari raya umat Hindu, sebaliknya, saat Idul Fitri, umat Hindu membantu dalam menyiapkan parkir dan keamanan di sekitar masjid. Nah, pertanyaannya, apa nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim pada kasus di atas? Nah, sikap masyarakat Hindu mencerminkan nilai-nilai ajaran Hindu seperti tattva asih, yang artinya aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ini mengajarkan bahwa semua makhluk adalah bagian dari satu kesatuan sehingga harus saling menghormati. Yang kedua ada dharma, yaitu kewajiban kita untuk hidup rukun, saling membantu dan menjaga keharmonisan sosial. Yang ketiga ada daya, yang artinya kasih sayang atau toleransi terhadap sesama tanpa membedakan agama atau latar belakang. Dan yang terakhir yaitu Trita Karana, yaitu menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, atau pengawalan yang tercermin dari saling membantu saat hari raya masing-masing. Soal ketujuh yaitu contoh studi kasus Iwayan, seorang siswa Hindu yang bersekolah di sekolah umum. Ia memiliki teman-teman dari berbagai agama. Saat ada perayaan Natal, Wayan ikut membantu menghias kelas dan menghormati teman-teman yang merayakannya. Pertanyaannya, bagaimana penerapan ajaran ketua Masih dan
Vasudhaiwa Kutumbakam dalam kasus Wayana. Wayan sedang menerapkan ajaran reformasi yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ia menunjukkan empati dan rasa hormat kepada teman-temannya yang berbeda agama. Karena ia menyadari bahwa semua makhluk manusia adalah sama dan patut dihargai. Selain itu, ia juga menjalankan nilai Vasudhaiwa Kutumbakam yang artinya seluruh dunia adalah satu keluarga. Dengan membantu menghias kelas dan ikut merayakan dengan cara yang baik, Wayne menunjukkan sikap persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini sejalan dengan ajaran Hindu untuk hidup rukun, saling menghargai, dan memperlakukan semua orang dengan cinta kasih tanpa memandang perbedaan. Salah satunya yaitu sebuah banjar di Bali berencana membangun pura, namun lokasi pura berdekatan dengan gereja. Warga Hindu dan Kristen berdialog dan akhirnya menikmati jadwal kegiatan ibadah masing-masing agar tidak saling mengganggu. Nah, pertanyaannya, apa bentuk kerukunan beragama yang tercermin dalam studi kasus tersebut? Jelaskan kaitannya dengan konsep dharma dalam agama Hindu. Nah, bentuk yang kerukunan yang tercermin adalah saling menghormati dan berdialog secara damai antar umat beragama. Masyarakat Hindu dan Kristen bekerja sama mencari solusi agar kegiatan ibadah berjalan lancar tanpa saling mengganggu. Ini menunjukkan sikap toleransi, pengertian, dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Dalam ajaran Hindu, hal ini sejalan dengan konsep Dharma, yaitu menjalankan kewajiban moral dan menjaga harmoni dalam kehidupan. Dengan berdialog dan membuat kesepakatan bersama, kedua pihak telah menjalankan Dharma secara sosial, yaitu menciptakan kedamaian dan saling menghormati sebagai bagian dari hidup bermasyarakat. Soal yang kesembilan yaitu dalam kegiatan gotong royong membangun balai desa, semua warga dari berbagai agama ikut serta mereka tidak membeda-bedakan latar belakang agama dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Nah, pertanyaannya sebutkan ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong dan kerjasama lintas agama. Nah, ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong dan kerjasama lintas agama antara lain, yang pertama ada diplomasi yang mengajarkan bahwa semua orang adalah bagian dari diri kita sendiri, sehingga harus saling membantu tanpa memandang perbedaan. Yang kedua ada Wasudhaiwa Kutumbakam yang artinya seluruh dunia adalah satu keluarga, sehingga kita harus hidup rukun dan saling mendukung. Yang ketiga ada Trinita Karana, khususnya hubungan baik antara sesama manusia untuk menciptakan keharmonisan sosial. Dan yang terakhir yaitu Dharma, yaitu kewajiban moral untuk berbuat baik, menjaga kebersamaan, dan mengutamakan kepentingan bersama. Soal yang 10 yaitu dalam kegiatan Dharma Santi antar umat beragama, seorang tokoh Hindu menyampaikan pidato bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi pemisah, tetapi jembatan menuju perdamaian. Ia mengutip Sloka dari Weda tentang persatuan umat Hindu. Nah, pertanyaannya, apa pesan moral yang disampaikan dalam kasus di atas dan sebutkan Sloka Weda atau ajaran Hindu yang relevan? Nah, pesan moral dari kasus di atas adalah bahwa perbedaan agama bukan untuk memecah belah, tetapi untuk saling menghargai dan menciptakan perdamaian. Semua umat manusia adalah bagian dari satu keluarga besar, sehingga harus hidup rukun dan harmonis. Nah, Sloka Weda yang relevan yaitu Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti dari Atharva Weda 13:5-16 yang artinya kebenaran itu satu, namun para bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Selangkah ini mengajarkan bahwa walaupun cara beribadah berbeda, tujuan semua agama adalah sama menuju kebenaran dan kedamaian. Ajaran Wasudhaiwa Kutumbakam juga menguatkan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga, sehingga kita harus hidup saling menghormati dalam perbedaan. Soal 11, yaitu Ibu Gusti Ngurah, seorang PNS beragama Hindu, selalu memulai harinya dengan semangat sebelum bekerja di tempat kerja. Ia dikenal disiplin, jujur, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenang. Ia juga aktif mengikuti kegiatan sosial masyarakat dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan lintas agama. Nah, pertanyaannya, jelaskan bagaimana Ibu Gusti Ngurah telah menjalankan dharma agama dan dharma negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu Gusti Ngurah telah menjalankan dharma agama dengan selalu bersemayam sebelum bekerja, menunjukkan bahwa ia taat beribadah dan menjaga hubungan dengan Tuhan. Ia juga hidup jujur, disiplin, dan tidak menyalahgunakan wewenang, yang menunjukkan pelaksanaan ajaran Hindu seperti Satya, Daya, dan Asteya. Ia juga menjalankan dharma negara dengan bekerja secara bertanggung jawab sebagai PNS, sebagai tiga profesi, serta aktif dalam kegiatan sosial dan menjalin hubungan baik dengan sesama orang, termasuk lintas agama.
Ini menunjukkan bahwa ia ikut membangun keharmonisan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat. Dengan begitu, ia telah mengembangkan tugas spiritual dan tugas sosialnya dengan baik sesuai dengan ajaran Hindu. Nah, soal terakhir yaitu Mandi adalah seorang siswa yang aktif mengikuti upacara keagamaan di pura dan tak beribadah di sekolah. Ia juga rajin belajar mengikuti upacara bendera dan khidmat serta dengan khidmat serta terlibat dalam kegiatan bakti sosial lintas agama yang diadakan OSIS. Nah, pertanyaannya, analisis sikap Madi berdasarkan konsep keseimbangan antara pelaksanaan dharma negara dan dharma agama dan dharma negara menurut ajaran Hindu. Nah, sikap Made menunjukkan bahwa ia mampu menjaga keseimbangan antara dharma agama dan dharma negara. Ia menjalankan dharma agama dengan aktif mengikuti upacara di pura dan tak beribadah, yang menunjukkan kesetiaannya kepada ajaran dan kewajiban spiritual sebagai umat Hindu. Sementara itu, ia juga melaksanakan dharma negara dengan rajin belajar, mengikuti upacara bendera dengan khidmat, dan ikut dalam kegiatan sosial lintas agama. Ini berarti ia menghormati negara, menyimbang kebersamaan, serta ikut membangun kehidupan sosial yang rukun. Dalam ajaran Hindu, keseimbangan antara kedua dharma ini sangat penting agar seorang bisa hidup harmonis, baik secara spiritual maupun sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Dan itu dia dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan. Dan untuk kawan-kawan Om Santi, Santi, Santi Om.